Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan presentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami dari kelompok 5 akan eh, presentasikan hasil dari diskusi kami. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Ada Wisnu, ada Islam, ada Maret, dan selanjutnya ada Sultan Anani. Di sini ada problem 4.17. Di sini ada soal yaitu sebuah artikel di Nature Genetik, perubahan spesifik pengobatan dalam ekspresi gen membedakan respon obat in vivo pada leukemia manusia sel, mempelajari ekspresi gen sebagai fungsi dari berbagai pengobatan. 3 kelompok pengobatan untuk leukemia hanya hanya mercaptopurine, dosis rendah methotrexat, dan dosis tinggi methotrexat dan MP. Kelompok berisi puluhan subjek, respon dari masing-masing gen yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Boleh diperhatikan. Nah, di sini ada soal apakah ada bukti yang mendukung klaim bahwa perlakuan berarti berbeda. B. Periksa asumsi normalitas. Dapatkah kita mengasumsikan bahwa sampel ini berasal dari populasi yang normal? C. Mengambil logaritma dari data yang ada. Apakah ada bukti untuk mendukung klaim bahwa perlakuan tersebut memiliki arti yang berbeda untuk data yang ditransformasi? Dan D. Menganalisis hasil analisis dari data yang telah ditransformasi dan memberikan komentar tentang cukupan model. Nah, jawaban yang pertama yaitu eh, mohon maaf. Lanjut. Sini ada jawaban dari poin A tadi berdasarkan hasil uji ANOVA. Di sini karena p-value lebih besar dari 0,05, tidak ada cukup bukti untuk menolak hipotesis 0. Artinya tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung klaim bahwa perlakuan memiliki efek yang signifikan berbeda terhadap pengamatan. Dengan kata lain, data ini dapat menunjukkan bahwa ketiga perlakuan hasil respon gen yang secara statis berbeda. Nah, untuk poin B, untuk jawabannya, data ini tidak memenuhi syarat asumsi kenormalan. Visualisasi probability plot. Data tidak mengikuti garis lurus pada probability plot. Ini menunjukkan adanya deviasi yang signifikan dari distribusi normal. Titik-titik terlihat tidak sejajar dengan garis diagonal, ideal untuk data normal. Ini dia. Selanjutnya, statis Anderson. Nilai AD sama dengan 2,380 menunjukkan bahwa data memiliki deviasi yang signifikan dari distribusi normal. Semakin besar nilai AD, semakin jauh distribusi data dari normalitas. Yang kemudian p-value-nya adalah p-value lebih kecil daripada 0,0005 karena p-value lebih kecil dari tingkat signifikan umum. Alfa sama dengan 0,05. Kita menolak hipotesis 0 yang menyatakan bahwa data berasal dari distribusi normal.
Pada grafik di bawah, hasil data mengukur tidak selurus dengan garis merah, maka data tidak normal. Jawaban untuk poin C, setelah ditransformasikan, maka hasil uji coba ANOVA menunjukkan F sama dengan 2,57 dengan P-nya sama dengan 0,095. Karena P-value-nya tetap lebih besar dari 0,05, tidak ada bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa perlakuan memiliki efek yang signifikan pada respon setelah transformasi data. Dengan kata lain, meskipun transformasi dilakukan, klaim bahwa perlakuan berbeda secara signifikan tetap tidak dapat didukung pada level signifikan 5%. Jawaban untuk poin D, hasil setengah ditransformasikan p-value 0,095. Karena p-value lebih besar dari 0,05, data ini gagal menolak hipotesis 0 atau HO. Artinya tidak ada bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa rata-rata log yield berbeda secara signifikan antara perlakuan. Oke, di sini ada problem 4.18 akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada teman saya dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Maret Tumora. Di sini ada problem 4.18. Pertimbangan eksperimen algoritma kontrol rasio yang dijelaskan di bagian 3.8. Eksperimen ini sebenarnya dilakukan sebagai desain blok acak, di mana 6 periode waktu dipilih sebagai blok, dan keempat algoritme kontrol rasio diuji dalam setiap periode waktu. Tegangan sel rata-rata dan deviasi standar tegangan atau ditunjukkan dalam tanda kurung untuk setiap sel adalah sebagai berikut. Problem 4.18. Yang pertama, analisa data tegangan sel rata-rata atau gunakan alfa sama dengan 5,05. Apakah pilihan algoritma kontrol rasio mempengaruhi tegangan sel rata-rata? B. Lakukan analisis yang cepat pada deviasi standar tegangan. Atau ingat bahwa ini disebut noise spot. Apakah pilihan algoritma kontrol rasio mempengaruhi noise spot? C. Lakukan analisis residu yang tampaknya sesuai. D. Algoritma kontrol rasio mana yang akan Anda pilih jika tujuan Anda adalah mengurangi tegangan sel rata-rata dan noise spot? Dan jawabannya sebagai berikut. Yang tadi A berdasarkan hasil uji ANOVA. B kurang value untuk algoritma 0,901. Artinya tidak ada bukti signifikan bahwa algoritma kontrol rasio mempengaruhi rata-rata tegangan sel pada tingkat signifikansi 5%. B value untuk time 0,615. Ini menunjukkan tidak ada mempengaruhi signifikan dari periode waktu terhadap rata-rata tegangan sel. Jawaban B berdasarkan hasil uji ANOVA, p-value untuk algoritma 0,000. Artinya ada bukti signifikan bahwa algoritma kontrol rasio mempengaruhi noise spot tegangan sel pada tingkat signifikasi 5%. P-value untuk time 0,037 ini menunjukkan ada mempengaruhi signifikan dari periode waktu terhadap noise spot tegangan sel. Dan jawaban C berdasarkan keempat plot residual, semua asumsi utama dari analisis residual terpenuhi. Normalitas residual terpenuhi atau normal probability plot dan histogram. Yang kedua,
homoskedastisitas terpenuhi atau residuals versus weighted values. Dan yang ketiga, independensi residual terpenuhi atau residuals versus order. Mode yang digunakan dalam analisis ANOVA dapat dianggap cukup memadai untuk data ini. Algoritma dua memiliki rata-rata tegangan sel rendahan atau 4,83. Algoritma yang algoritma 2 juga memiliki standar deviasi atau noise spot yang lebih rendah 0,03 dibandingkan algoritma lainnya. Jika tujuan Anda adalah mengurangi tegangan sel rata-rata dan noise spot, maka pilihan yang tepat adalah algoritma 2. Ini. Ini. Baik, dilanjutkan dengan rekan saya. Yaitu untuk problem yang 4.19, produsen paduan induk aluminium memproduksi pemurni biji-bijian dalam bentuk ingot. Perusahaan ini memproduksi produk dalam 4 tungku. Setiap tungku diketahui memiliki karakteristik operasi yang unik, sehingga setiap percobaan yang dijalankan di pengecoran yang melibatkan lebih dari satu tungku akan mempertimbangkan tungku sebagai variabel gangguan. Para insinyur menduga bahwa laju pengadukan mempengaruhi ukuran butir produk. Setiap tungku dapat dijalankan pada 4 tingkat pengadukan yang berbeda. Desain blok acak dijalankan untuk pemurnian tertentu dan data ukuran butir yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Dapat lihat tabelnya, ini untuk data ukuran butir yang dihasilkan. Untuk pertanyaannya yang pertama, apakah ada bukti bahwa kecepatan pengadukan mempengaruhi ukuran butiran? B. Buatlah grafik residual dari percobaan ini pada plot probabilitas normal. Interpretasikan plot ini. Yang C. Plot residu versus tungku dan laju pengadukan. Apakah plot ini memberikan informasi yang berguna? Yang D. Apa yang harus direkomendasikan oleh teknisi proses mengenai pilihan laju pengadukan dan tungku untuk pemurni butiran khusus ini jika ukuran butiran yang diinginkan adalah butiran yang lebih kecil. Untuk menjawab yang A, berdasarkan hasil uji ANOVA, dapat dilihat dengan tabel ini, dengan p-value sebesar 0,5, maka lebih besar dari 0,05. Ini gagal menolak hipotesis 0H0. Artinya tidak ada bukti yang kuat bahwa tingkat kecepatan pengadukan atau string rate mempengaruhi ukuran butiran. Yang jawaban yang B, berdasarkan probability plot nilai AD yaitu 0,671 dan p-value 0,065. Residual ini dapat dianggap berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Asumsi normalitas residual terpenuhi pada tingkat signifikan 0,5%. Untuk menjawab yang C, ya, plot residual ini memberikan informasi yang berguna karena membantu dalam memeriksa asumsi model, regresi, dan mengidentifikasikan potensi masalah. Jika kedua plot menunjukkan distribusi residual yang acak dan tidak ada pola, ini menunjukkan bahwa model yang digunakan sudah cukup baik dan tidak memiliki bias terhadap faktor tungku atau laju pengadukan. Lalu yang D, tungku yang menghasilkan ukuran butiran terkecil adalah tungku 3. Dapat dilihat ya di sini udah ditandai warna kuning. Berdasarkan data, rata-rata hasil butiran. Karena kecepatan pengadukan tidak berpengaruh signifikan, pilihan kecepatan pengadukan yang paling ekonomis atau sesuai dengan preferensi proses. Ya, dapat dilihat ya tungku 3. Oke, baik. Mungkin itu saja dari kami bertiga. Sebetulnya ada 5 orang, tapi 2 sedang berhalangan hadir. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari kelompok 8. Terima kasih.